Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pengaplikasian atau penggunaan dari aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2019, yaitu adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengedit audio visual. Oke, langsung saja. Hal yang pertama harus kalian pastikan yaitu di mana komputer kalian sudah terinstall untuk Adobe Premiere Pro CC 2019. Bila sudah terinstall, langsung saja dibuka. Ya, ini adalah tampilan home atau tampilan awal dari Adobe Premiere Pro CC 2019, di mana ada recent, yaitu merupakan project yang sudah pernah dibuka ataupun dibuat pada Adobe Premiere Pro CC 2019. Untuk membuat project baru, silakan kalian pilih New Project. Oke, tahapan selanjutnya yaitu akan muncul home dari New Project. Selanjutnya kalian bisa langsung merubah nama file dari project yang akan kita buat atau kita gunakan, yaitu iklan produk. Setelah dirubah namanya atau merename dari project yang akan kita gunakan, selanjutnya yaitu adalah memilih location di mana tempat project tersebut akan disimpan. Langsung saja klik browse. Ya, langsung saja kalian bisa pilih di mana tempat penyimpanan dari project Adobe Premiere yang akan kalian gunakan akan disimpan, yaitu langsung dipilih, bisa dibuat folder baru ataupun sudah menggunakan folder yang sudah ada. Tadi saya sudah membuat folder yaitu iklan produk. Langsung saja bila sudah dipilih, pilih select folder. Setelah itu kalian ubah bagian capture format yaitu dengan format DV. Ya, langsung saja diklik OK untuk tahapan selanjutnya. Ya, di sini ada 4 tampilan panel pada Adobe Premiere CC 2019. Yang pertama yaitu adalah panel project, di mana bahan-bahan yang akan digunakan baik itu file video ataupun file audio akan digunakan pada proses editing. Yang kedua adalah panel timeline atau panel sequence, di mana dalam panel ini akan dilakukan proses editing dari pemotongan gambar ataupun pemotongan video atau audio yang akan diolah pada proses editing. Kemudian yaitu ada panel program, di mana panel program merupakan panel preview video dari segala video yang ada pada panel timeline ataupun sequence. Kemudian ada panel search, di mana merupakan panel preview dari bahan-bahan ataupun video atau audio yang ada pada panel project. Oke, tahapan selanjutnya yaitu kita akan memasukkan video atau bahan-bahan yang akan kita edit menggunakan Adobe Premiere CC 2019, yaitu dengan cara klik kanan pada panel project. Setelah itu pilih import. Kalian bisa memilih bahan-bahan audio ataupun video yang akan kalian gunakan pada proses editing. Langsung dipilih atau diklik OK bila sudah memastikan bahan video ataupun audio yang akan kalian gunakan. Oke, setelah itu semua bahan yang akan digunakan pada proses editing akan masuk pada panel project. Untuk melihat atau mempreview dari video ataupun gambar yang akan digunakan, langsung saja tinggal diklik 2 kali pada salah satu bahan video yang akan digunakan, maka previewnya akan muncul pada panel search. Dalam panel search ini akan muncul preview video yang akan digunakan pada saat proses editing. Ya, selanjutnya agar project kita tidak mengalami crash ataupun permasalahan ketika saat mengedit, bisa kita lakukan save terlebih dahulu pada project Adobe Premiere CC 2019 ketika sedang menjalankan proses editing, yaitu dengan memilih file,
lalu save. Project akan tersimpan secara otomatis atau bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl S. Oke, setelah di save, selanjutnya saya akan menjelaskan juga kegunaan dari tools-tools yang ada pada project Adobe Premiere CC 2019. Di sini kurang lebih ada 8 tools yang akan digunakan pada proses pengeditan pada panel timeline atau sequence. Yang pertama yaitu ada Selection Tools. Berfungsi yaitu untuk memilih ataupun menggeser dari salah satu atau beberapa klip atau video pada timeline atau sequence. Selanjutnya yaitu ada Track Select Forward. Selanjutnya yaitu ada Track Select Tools atau Track Selection Tools dikenalnya, yaitu memiliki fungsi untuk memilih semua klip atau bahan video pada satu atau beberapa track. Selanjutnya yaitu ada Ripple Edit Tools. Memiliki fungsi yaitu untuk menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya dalam timeline agar menjadi lebih seimbang. Selanjutnya yaitu ada Razor Tools. Razor Tools yaitu memiliki fungsi untuk memotong klip atau bahan video maupun audio pada panel timeline ataupun sequence. Selanjutnya yaitu ada Slip Tools. Memiliki fungsi untuk memindahkan klip atau bahan video ke dalam maupun keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mempengaruhi sisa dari durasi timeline ataupun sequence. Selanjutnya yaitu adalah Pen Tool. Memiliki fungsi untuk membuat anchor pada klip. Tools tersebut atau Pen Tool juga dapat berfungsi untuk membuat klip menjadi transparan hingga 100% untuk transparansi dari masing-masing klip atau videonya. Selanjutnya yaitu ada Hand Tools. Hand Tools memiliki fungsi yaitu menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. Dan yang terakhir adalah Type Tool, digunakan untuk membuat teks pada bagian video ataupun gambar pada panel timeline ataupun sequence. Oke, tahapan selanjutnya kita akan membuat sequence baru atau timeline baru, yaitu dengan cara memilih file, lalu new. Setelah itu pilih sequence atau bisa menggunakan shortcut Ctrl+N. Langsung saja diklik sequence. Oke, pada tampilan new sequence terdapat beberapa reset format untuk sequence terbaru yang bisa dipilih sesuai dengan format video yang diambil gambarnya menjadi bahan dasar utama dalam pengeditan video. Pada dasarnya, di dunia pertelevisian ataupun dunia broadcasting ataupun multimedia, banyak menggunakan format dasar yaitu adalah DV-NTSC, yaitu adalah dengan memilih widescreen 48 kHz. Nah, di mana format untuk videonya akan menjadi widescreen. Oke, setelah dipilih, maka bisa dirubah di sequence names dengan sesuai keinginan ataupun keperluan sequence yang kalian tentukan. Misalnya di sini bisa dirubah dengan sequence iklan produk. Setelah itu tinggal tekan OK. Ya, maka sequence-nya akan muncul pada program iklan produk untuk previewnya. Dan timeline-nya sudah terbentuk timeline atau sequence yang baru. Untuk tampilan pada panel program bisa diatur dari ukuran size frame-nya, yaitu bisa menggunakan 50 hingga 75% untuk standar dari preview timeline yang akan digunakan. Oke, setelah timeline ataupun sequence sudah ada, ya kalian sudah bisa mendrag and drop dari video yang sudah kalian pilih manakah video yang akan digunakan ataupun tidak digunakan dari bahan dasar video yang sudah kalian import pada project Adobe Premiere. Saya akan contohkan 2 atau 3 video ya. Jadi di sini misalnya saya mencari beberapa video yang akan saya gunakan dan akan saya edit pada timeline ataupun pada sequence iklan produk. Tinggal diklik saja pada salah satu video, kita bisa menggunakan teknik drag and drop. Ya, setelah itu bisa langsung kita pilih dan klik dari video atau klip yang akan digunakan. Langsung kita akan menggunakan teknik drag and drop pada timeline atau sequence yang sudah dipilih ataupun sudah dibuat.
itu kita drag and drop. Nah, maka akan muncul seperti ini, clip mismatch warning. Nah, di sini ada pilihannya, kita pilih keep existing setting. Nah, setelah dipilih, maka akan muncul seperti ini gambarnya, yaitu masih dalam posisi zoom ya. Untuk mengecilkan dari video yang muncul pada panel program ya, karena ini masih terlihatnya zoom in ya, masih terlalu besar gambarnya, bisa kita klik pada panel program, lalu kita pilih untuk tampilannya yaitu sebesar 25%. Setelah itu kita klik 2 kali pada panel program. Nah, maka akan muncul kotak 4 seperti ini ya. Ada 4 titik ya yang akan bisa kita geser, kita pindah. Ya, akan muncul ada 9 titik yang akan bisa kita geser atau kita pindah sesuai dengan keinginan kita. Ya, maka di sini kita akan memperkecil dari videonya, maka diperkecillah dari ujung pojok bagian kiri atau kanan, mungkin bagian atas ataupun bawah juga bisa, disesuaikan dengan framing dari panel programnya ya, disesuaikan, jangan sampai ada bagian yang hitam. Oke, bila sudah sesuai, diatur bagian tengah, kanan dan kiri, dan atas bawah juga. Oke, setelah itu kita langsung klik saja di area manapun di panel program, maka gambar tersebut sudah terscaling. Atau bisa dengan memilih efek kontrol di panel source, lalu klik kembali di area panel program, diklik 2 kali untuk di area gambarnya, maka akan muncul dari reset bagian efek kontrolnya. Di sini ada bagian scale. Ya, bisa dipilih untuk scalingnya seukuran sesuai dengan frame yang akan kita gunakan. Di sini ada angka 43.9 di mana ada gambar tanda panah ya, bisa diklik, ditahan, lalu bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Ke kanan untuk memperbesar dan ke kiri untuk memperkecil. Disesuaikan dengan frame yang ada pada area panel program. Oke, bila sudah gambar tersebut maka langsung otomatis akan terscaling. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kalian dapat menggabungkan atau memotong area dari timeline di bagian timeline ataupun sequence untuk mengedit dari video ataupun audio, atau pemotongan gambar-gambar dari video dapat disatukan ataupun pula juga bisa dibuang ataupun dihilangkan atau dihapus. Oke, langsung saja. Di sini ada contohnya, ada satu buah video ya, dimana tampilan previewnya berada pada panel program. Ya, untuk menggabungkan dengan video lain, kalian hanya tinggal memilih dari bagian video yang ada di area panel project. Bisa dipilih dengan video manapun. Contohnya saya ambil salah satu video, lalu di drag and drop kembali ya ke area panel timeline ataupun panel sequence. Nah, ini adalah contoh video selanjutnya seperti tadi ya. Ini mungkin belum terscaling gambarnya. Tinggal klik saja di videonya, lalu pilih efek kontrol. Nah, di sini untuk scalingnya dapat saya rubah. Ya, ingin diperbesar atau diperkecil sesuai dengan keinginan saya. Oke, kalian juga bisa melakukan scaling sesuai dengan keinginan kalian untuk di video tersebut. Oke, ini contohnya ada 2 video. Bila ingin digabungkan menjadi satu rangkaian video, di mana masih ada area kosong nih di tengah-tengah antara video. Bagaimana cara menggabungkannya? Yaitu adalah dengan mengklik di area kosong tersebut ya, klik kanan pada mouse kalian, lalu akan muncul tulisan ripple delete. Langsung saja diklik, pilih ripple delete, maka kedua video tersebut akan langsung tergabung. Bila ada area yang akan kalian ubah, maka kalian bisa memotong atau menghapusnya dengan cara kalian meletakkan toggle track ya. Ini namanya yang bagian biru-biru ini adalah toggle track yang berada di area panel sequence ataupun panel timeline. Ya, contohnya saya akan membuang video untuk di durasi detik ke 28 ya, 28 detik. Nah, di mana saya tepatkan posisinya ya, di sini bisa dilihat detiknya berada di area panel program ya, keterangan dari durasinya berapa second. Lalu di mana saya akan memotongnya yaitu dengan menggunakan tools yang ada pada Project Adobe Premiere, yaitu menggunakan Razor Tool. Nah, ini digunakan untuk memotong video. Caranya langsung saja kalian arahkan ke bagian toggle track yang sudah terpaku ataupun sudah berada di area yang ingin kalian buang atau akan kalian potong. Langsung saja klik kiri, arahkan
tools razornya pada area toggle track tersebut, lalu langsung diklik saja. Oke, maka video tersebut sudah akan pastinya terpotong. Lalu untuk merubah kembali dari tools yang kalian gunakan, untuk kembali menggunakan tools selection ya, bisa langsung diklik di area selection tersebut, atau bisa langsung kalian menggunakan shortcut, yaitu adalah V pada keyboard kalian. Maka tools kalian akan berubah kembali menjadi selection tools. Oke, itu cara memotong dari bagian video. Lalu bila kalian hanya ingin menghapus atau menghilangkan dari video tersebut, kalian pilih area video yang akan kalian buang ataupun kalian hilangkan, yaitu dengan memilih salah satu videonya, ya diklik saja satu kali, lalu video tersebut pastinya akan terselection atau akan terpilih. Cara menghapusnya langsung saja kalian lakukan delete, pilih pada keyboard kalian ya. Langsung di delete saja juga bisa, ataupun kalian juga bisa mengklik kanan dari area video tersebut lalu kalian pilih clear. Ya, silakan dipilih clear. Maka video tersebut yang tidak akan kalian gunakan itu akan otomatis terhapus ya. Jadi video yang akan digunakan sudah jelas akan kalian sambung satu persatu sesuai dengan konsep video iklan kalian ataupun video yang akan kalian buat pada project Adobe Premiere Pro CC 2019. Untuk tahapan selanjutnya yaitu dimana kalian bisa menambahkan efek pada area video yang akan kalian tambahkan efeknya ya. Contohnya di sini ada penggabungan antara satu video dengan video lain. Maka agar video tersebut dapat terlihat lebih dinamis, yaitu kalian bisa menambahkan efek, yaitu berada pada panel project, dimana setelah di samping dari area bar ataupun area penyimpanan video, ya kalian bisa klik di bagian efek, dimana ada beberapa efek video ataupun video transition ya. Di sini banyak sekali efek yang dapat kalian gunakan. Kalian bisa coba satu persatu. Contohnya di sini saya contohkan satu, yaitu ada efek dissolve ya ataupun cross dissolve yang bisa kalian gunakan sebagai salah satu transisi pada video yang akan saya gunakan, yaitu dengan cara ya sudah dipilih nih tadi nih efeknya yaitu cross dissolve, lalu kalian tinggal menggunakan sistem drag and drop ya, di drag lalu di drop dari panel project kepada panel timeline ataupun panel sequence, diletakkan di antara dua video yang akan kalian tambahkan efek tersebut atau efek transisi. Langsung saja diklik dan ditekan OK bila ada pilihan OK seperti tadi muncul tulisan tadi ya. Nah, ini adalah contoh transisi. Nah, di mana transisi tersebut bisa kalian perbesar ataupun perkecil ya, dengan misalnya diperbesar dulu nih untuk contoh dari videonya ya. Dari timelinenya diperbesar dengan menggunakan shortcut plus ya di keyboard kalian. Untuk memperkecilnya menggunakan shortcut minus ya ataupun min atau kurang ya. Kalau ingin memperpanjang dari efek tersebut ya, arahkan kursor kalian ke bagian efek, lalu akan muncul perubahan dari tools kalian, itu akan berubah seperti ini. Lalu tinggal ditarik saja seberapa panjang dari pengaplikasian efek transition yang akan digunakan pada video tersebut. Oke, bila cukup sudah disesuaikan, maka akan ada perubahan seperti berikut. Ya, itu contohnya ya, dimana kalian bisa menggunakan efek video tersebut dengan baik. Oke, silakan dieksplor saja ya untuk contoh-contoh dari video transition ataupun video efek yang bisa kalian gunakan. Oke, selanjutnya yaitu adalah saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara kalian menambahkan background ataupun ilustrasi musik. Sebelumnya saya sudah mengupload contoh dari salah satu ilustrasi musik yang akan saya gunakan ya, berada pada panel project ya, dimana video ataupun audio tersebut saya download dari YouTube. Nah, di sini ada banyak sekali, durasinya panjang ya, kurang lebih ada 2 jam 59 menit. Nah, saya akan memilih contohnya. Oke, contohnya tersebut ya sudah saya play videonya. Nah, kalian bisa langsung saja melakukan yang namanya sistem trimming. Apa itu trimming? Trimming itu adalah bagaimana kalian langsung saja bisa memilih dari durasi video ataupun audio yang ingin kalian gunakan pada panel source ya. Jadi dilakukannya trimming tersebut pada
panel search ya. Di sini contohnya saya akan menggunakan musik di durasi sekiranya 5 menit. Oke, di mana proses streaming tersebut bisa kalian pilih awalan video ataupun audio yang akan digunakan dengan menggunakan shortcut pada keyboard kalian, yaitu menekan tombol I ya. Lalu di bagian akhir mana audio ataupun video yang akan kalian gunakan, contohnya saya berada di area kurang lebih untuk durasi videonya yaitu di menit ke 22 detik ya. Langsung saja kalian bisa tekan shortcut pada area keyboard kalian yaitu huruf O. Nah, maka proses streaming tersebut sudah dapat dilakukan ya. Silakan geser kursor kalian ke area yang sudah ditentukan tadi, maka toolsnya akan berubah menjadi gambar tangan. Diklik satu kali ya, ditahan, lalu kita akan menggunakan sistem drag and drop. Ya, drag and drop dipilih dari videonya tersebut. Nah, maka langsung kita tarik ke area timeline yang akan kita gunakan. Oke, tadi kan ada videonya ya, dimana kita hanya akan menggunakan audionya saja, yaitu kita akan membedakan antara bagian audio atau bagian video. Kita akan pisahkan, yaitu dengan cara meng-unlink dari video ataupun audio tersebut, yaitu adalah dengan klik di area video dan audionya, lalu klik kanan dan silakan kalian bisa pilih unlink. Oke, maka untuk area video dan audionya sudah terpisah. Karena kita hanya akan menggunakan track audionya saja, track videonya tidak akan digunakan, bisa kalian delete saja atau hapus saja. Ya, dengan cara tadi bisa diklik area videonya, lalu klik kanan dan pilih clear. Oke, atau langsung saja bisa dengan menekan tombol delete. Oke, audionya sudah terpilih. Nah, langsung saja kita pasangkan ke area yang ingin kalian gunakan. Menggunakan background dari musik tersebut ya. Nah, dimana pastinya musik tersebut masih cukup terdengar keras nih ya. Untuk mengecilkan audionya, bagaimana caranya? Yaitu dengan kalian pilih audio ataupun ilustrasi musik yang akan kalian gunakan. Lalu kalian bisa untuk mengecilkan dari volumenya tersebut, yaitu dengan cara mengecilkan gainnya, audio gain, yaitu dengan klik kanan, lalu pilih audio gain. Oke, langsung diklik audio gain-nya. Di sini kita akan merubah adjust gain by-nya. Nah, di mana dB-nya tersebut akan kita rubah. Untuk mengecilkan ya, bisa kita rubah dengan ditambahkan tanda minus terlebih dahulu. Tanda minusnya sudah diketik. Lalu misalnya kita akan menurunkan minus 10 dB. Nah, langsung saja diketik angka 10 lalu langsung tekan OK. Nah, di mana audio musik tersebut pastinya akan terdengar lebih lembut ataupun lebih kecil. Ya, oke. Karena kita akan menggunakan instrumen musik sebagai backsoundnya, maka audio dari video utamanya bisa kita hapus, yaitu sama seperti tadi, kita unlink terlebih dahulu, pisahkan antara audio dan videonya ya. Lalu bagian audionya bisa kita langsung hapus. Ya, sama seperti video yang kedua, kita unlink juga, pisahkan antara video dan audio, maka bagian audionya lalu bisa kita hapus. Ya, dimana audio yang berada pada track area audio 2 bisa kita naikkan ke bagian audio track 1. Oke, seperti ini contohnya ya. Nah, ini bisa kita paskan saja. Lalu kita potong tadi dengan menggunakan tools Razor Tools. Ya, dipilih lalu diklik bagian audio yang tidak akan digunakan atau tidak akan kita pakai. Ya, lalu langsung bisa kita hapus area video tersebut. Ya, langsung saja bisa kita hapus untuk area audio tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin kalian bisa explore untuk macam-macam jenis efek yang ada pada area panel project ya, audio effect, lalu juga bisa video effect ataupun video transition ataupun audio transition. Nah, di mana bisa kalian pilih dan explore seinovatif ataupun sekreatif kalian. Oke, langsung saja ini kita ibaratkan video saya sudah selesai atau sudah jadi gitu ya. Dimana nanti ketika kalian mengedit dari video iklan kalian, kalian bisa saja langsung menambahkan bumper yang sudah kalian buat pastinya di area depan dari sebuah video iklan tersebut ataupun di area belakang dari sebuah iklan video tersebut yang sudah kalian edit di panel sequence ataupun panel timeline. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengekspor video, yaitu dengan
Ketika kalian sudah yakin nih ya videonya sudah selesai teredit, kalian bisa langsung pilih file ya, lalu kita pilih export. Nah, tadi kalau import adalah untuk menambahkan bahan yang ingin kita pakai pada proses pengeditan. Kalau export kita akan mengekspor hasil dari editan yang sudah kita edit menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2019. Ketika pilih export maka akan muncul menu bar seperti ini ya. Kita pilih media, yaitu menu bar yang paling atas, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl plus M ya. Oke, maka akan muncul preset export setting seperti ini ya. Hal yang pertama akan kita lakukan untuk format dari exporting videonya, yaitu merupakan format H264 ya yang akan kita gunakan. Di sini beraneka macam format yang dapat kalian pilih untuk mengekspor video sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Tetapi untuk kategori MP4 untuk di Adobe Premiere Pro CC 2019 yaitu menggunakan format H264. Maka kita akan pilih H264. Lalu setelah formatnya dirubah, kita akan mempreset dari kualitas videonya tersebut. Untuk match source-nya biasanya untuk kualitas yang baik yaitu menggunakan high bitrate. Nah, kalau untuk kualitas video yang cukup baik yaitu menggunakan medium bright saja sudah cukup. Biasanya kita bisa pilih yaitu adalah match source high bitrate. Oke, setelah format dan presetnya sudah ditentukan, maka kita bisa merubah output name dari video iklannya. Tinggal langsung diklik saja, pilih tempat di mana kalian akan mengekspor video tersebut ya, pilih foldernya, lalu kalian bisa rubah. Nah, tadi saya sudah mengedit iklan burger, jadi saya akan menamakan yaitu iklan burger. Oke, setelah diedit untuk file name-nya langsung saja save, klik tombol save. Setelah itu tidak usah lagi kita perlu merubah preset apapun yang ada pada bagian export setting. Kita bisa langsung arahkan tools mouse kita ke area paling bawah, di situ ada export. Oke, langsung saja kita klik export. Nah, maka akan muncul proses rendering ataupun encoding dari sequence yang tadi sudah kita kerjakan pada proses editing di Adobe Premiere CC 2019. Prosesnya berlangsung sesuai dengan durasi dari video yang kita buat juga. Proses lama ataupun tidaknya video tersebut terekspor yaitu sesuai dengan hasil dari durasi video yang kita edit. Oke, bila sudah selesai, kita bisa langsung melakukan pengecekan apakah video tersebut sudah terekspor atau belum dengan mengklik dari folder yang tadi sudah kita pilih location untuk mengekspor videonya. Di sini tadi saya mengekspor di folder video, yaitu di folder iklan produk, lalu ada iklan burger. Oke, sudah terekspor. Oke, langsung saja kita coba play. Ya, dimana video burger tersebut sudah bisa terekspor ya, atau sudah bisa kita lihat hasilnya. Ya, bisa menambahkan tadi background, lalu juga menambahkan transisi efek untuk penggabungan dari antara satu video dengan video yang lainnya. Oke, baik, silakan mencoba untuk tutorial yang sudah saya berikan. Semoga tutorial tersebut dapat berguna untuk kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.